Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran problem solving. Nah, saya Jackson Parulin Harahap, saya selaku moderator dan sekaligus pemateri yang ketiga. Baik, untuk pemateri yang pertama oleh saudari Anissa Padilla dan pemateri yang kedua oleh saudari Setenengsi. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri yang pertama oleh saudari Anissa Padilla, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran problem solving. Nah, dapat diartikan bahwasanya strategi pembelajaran problem solving ini adalah suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah ataupun problem secara ilmiah. Kemudian problem solving ini bisa diambil dari buku teks ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian dari peristiwa-peristiwa dalam keluarga ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah strategi pembelajaran problem solving. Yang mana langkah pertama yaitu adalah menyadari masalah. Nah, jadi implementasi dari strategi pembelajaran problem solving ini harus dimulai dengan adanya masalah yang perlu dipecahkan. Nah, pada tahapan ini, pendidik membimbing peserta didik agar dapat menemukan masalah. Nah, kemudian yang kedua itu yaitu merumuskan masalah. Nah, di sini pendidik diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik untuk dapat menemukan prioritas masalah dan dapat merumuskan masalah dengan jelas dan spesifik. Kemudian langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Nah, di sini kemampuan yang diharapkan dari peserta didik itu dalam tahapan yaitu peserta didik dapat merumuskan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian tahap yang keempat yaitu mengumpulkan data, yang mana pada tahapan ini peserta didik didorong untuk mengumpulkan data yang relevan dengan rumusan masalah, dengan masalah yang ada gitu. Kemudian yang diharapkan dari tahapan ini yaitu kecakapan peserta didik untuk mengumpulkan dan memilih data, kemudian memetakan dan menyajikannya dalam berbagai tampilan kayak gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Nah, jadi berdasarkan data yang dikumpulkan, peserta didik dapat menentukan hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana yang ditolak. Nah, jadi dari tahapan ini yang diharapkan dari peserta didik itu adalah kecakapan menganalisis data dan sekaligus membahasnya sehingga pada gilirannya mampu membuat kesimpulan yang benar. Yaitu kemudian tahap yang terakhir adalah menentukan pilihan penyelesaian. Nah, yang dimana ini itu upaya untuk memilih alternatif penyelesaian masalah yang mungkin dapat mengimplementasikan dan dapat memperhitungkan dampak dari alternatif yang dipilihnya. Begitulah langkah-langkah dari strategi pembelajaran solving. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran problem solving. Nah, adapun kelebihannya terdapat 4 kelebihan. Yang pertama yaitu peserta didik lebih memahami materi pelajaran. Nah, yang kedua, menantang kemampuan peserta didik untuk menemukan pengetahuan. Nah, yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu membantu peserta didik mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab. Adapun yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata. Yang terakhir yaitu mengembangkan minat
dan rasa ingin tahu peserta didik untuk secara terus-menerus belajar. Nah, adapun kekurangannya terdapat 3 kekurangan, yaitu yang pertama, jika peserta didik tidak memiliki minat dan tidak mempunyai kepercayaan diri, maka peserta didik tidak mau untuk mencoba. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan pelaksanaan SPBM. Nah, yang terakhir yaitu tanpa pemahaman mengapa mereka memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar tentang apa yang sedang mereka pelajari. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.